Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya matematika ya. Sebelum Putin mulai, Putin absen terlebih dahulu. Abdillah. Kenapa? Tanpa keterangan. Agnes Juwita. Anggia Putri. Anita Lugianti. Dodi Asmara. Elma Aprilia. Elmino. Firsya Rafael. Iwan Saputra. Sekarang adalah materinya persamaan linier. Nah, sebelum materinya Bu Titin terangkan, Bu Titin tanya dulu. Persamaan linier itu persamaan linier itu ada hubungannya dengan kehidupan kalian. Jual beli, mencari laba, mencari berapa harga produk yang harus dijual, itu bisa dengan cara mencari dengan materi metode persamaan linier. Nah, sekarang Bu Titin mau tanya dulu. Kalau ada soal seperti ini contoh. Bu Titin punya usaha spidol, toko usaha spidol Bu Titin. Nah, Bu Titin tuh pingin usaha spidol Bu Titin itu Bu Titin mendapat laba 150.000. Pada saat menjual satu spidol itu Bu Titin itu mengambil laba 5.000. Satu spidol, laba yang Bu Titin inginkan adalah 5.000. Dan Bu Titin ingin mendapatkan laba total 150.000. Berapa yang harus Bu Titin jual supaya Bu Titin itu mendapatkan laba 150.000? Berapa? 30 spidol. 30 spidol. Caranya gimana nih? Caranya gimana? Keuntungannya dikali dengan spidol sampai 150.000. Keuntungannya dibagi dengan Spidol. laba spidol. Jadi keuntungan total kan Bu Titin inginnya laba totalnya kan 150.000. Dibagi dengan satu laba spidol 5.000. Jadi 150.000 dibagi 5.000 berapa jadinya? 30. Jadi Bu Titin harus menjual 30 spidol supaya Bu Titin mendapatkan laba 150.000. Paham? Ada yang kurang jelas? Ya. Mantap. Nah, perhatikan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari semua materi pelajaran matematika itu semuanya bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita langsung ke materinya. Sekarang kita langsung ke materi persamaan linier. Nah, persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 derajat saja. Nah, ini persamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0 dan A dan B anggota bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. Dengan X adalah variabel real, A-nya adalah koefisien dari X, dan B-nya adalah konstanta. Jadi yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel ini masih itu aja. Nek X, yo X toh, nek Y, yo Y saja, namanya satu variabel. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Satu contoh, 6X ditambah 10 sama dengan 34. Ini kan 6X tambah 10 sama dengan 34. Solusi. Kalau di sini kelihatan bahwa yang kita cari adalah variabel X kan? Nah, berarti 6X ditambah
tambah 10 sama dengan 34. Kita sedang mencari X. Berarti di sini adalah 6X. 10 dan 34 ini kan sama-sama nggak punya variabel, maka harus kita kelompokkan. Berarti 6X kemudian sama dengan yang punya rumah kita tulis dulu, baru tamunya masuk. Di sini tamunya plus 10 plus, kalau ada sama dengan maka berubah menjadi negatif, baru tamunya masuk. Kalau negatif pindah huruf berubah menjadi positif. Maka 34 dikurangi 10 24. Ini adalah 6 kali X, cuma kalinya tidak kelihatan. Nah, perkalian kalau ada sama dengan dia berubah menjadi bagian. Nah, yang ditanyakan tulis di sini dulu. Yang punya rumah tulis dulu, tamunya baru masuk. 24 dibagi 6 ada yang kurang jelas? Paham? Sip. Tulis dulu. Setelah kalian tulis, jadi langsung ke contoh soal kedua. Nah, sekarang tulis dulu. Kita ke contoh soal nomor 2. Nah, ini yang tadi Bu Titin bilang, sebuah perusahaan memiliki laba sebesar 150.000 dari penjualan produk. Jika laba per unit produk adalah 5.000, berapa banyak unit produksi yang dijual? Nah, kita dulu solusi. Sebuah perusahaan memiliki laba sebesar 150.000. Tambah laba total ini ya, ini total laba. Total laba 150.000 dari penjualan produk. Jika laba per unit adalah 5.000, laba per unit 5.000. Nah, 5.000. Berapa banyak unit produk yang harus dijual? Nah, berapa? Yang ditanya berapa jumlahnya kan ya? Jadi produk kita anggap sebagai E. Nah, adalah berarti yang ditanyakan adalah jumlah produk. Kita tulis di sini. Berapa banyak unit produk yang dijual? Berarti rumus laba sama dengan ini total laba ya. Total laba adalah laba per unit dikali dengan produk. Total labanya berapa? 150.000. Laba per unit 5.000 dikali produknya berapa? X. Berarti ini 150.000. 5.000 dikali X 5.000 X. 5.000 X. Posisi bunyi tukar ya. Berarti 5.000 X sama dengan 150.000. Nah, ini kan yang ditanyakan X. Berarti X datangkan sini. Ini kan perkalian nanti kan? Perkalian
Jadi supaya mendapat total laba sebanyak 150.000, maka harus menjual 30 produk ya, 30 produk. Ada yang kurang jelas? Bisa? Bisa. Paham? Paham. Sip. Tulis. Nanti setelah kamu tulis bisa ke soal nomor 3. Nah, tulis dulu. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bilang ya. Soal nomor 3. Nah, ini. Kalau kalian mau mengirimkan paket, bingung berapa hari kira-kira paket ini sampai. Ya ini caranya seperti ini ya. Nah, perhatikan, sebuah paket baju dikirim dari Banyuwangi ke Surabaya dengan menggunakan truk yang memiliki kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kecepatan Banyuwangi ke Surabaya itu rata-ratanya 50 km per jam. Jika jarak antara Banyuwangi dan Surabaya sekitar 220 km, jarak. Kalian tahu jarak kan? Jarak antara Banyuwangi Surabaya sekitar 220 km. Berapa jam waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengirim paket tersebut? Berarti yang ditanya adalah waktu tempuh, ya kan? Ditanya adalah waktu tempuh. Jadi tanda tanya. Jika pengiriman dimulai pukul 8, tulis. Pengiriman dimulai pukul 8. Pukul 8.00 WIB. Pukul berapa paket tersebut diperkirakan akan tiba di Surabaya? Berarti yang ditanya adalah waktu tiba. Ini adalah waktu tiba. Nah kan? Jadi kamu tahu kalau mengirim paket kira-kira jam berapa paket itu sampai. Asal mobilnya lanjut terus sampai guys, tanpa ada istirahat. Lanjut terus. Sekarang kita kerjakan. Pertama yang ditanya adalah waktu tempuh. Berarti kita cari waktu tempuh dulu. Waktu tempuh jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa jarak? 220 km. 220 km. Terus kecepatannya berapa? 50 km per jam. 50 km per jam. Nulis 1 coret. 22 dibagi 5 berapa? 22 bagi 5 4,4 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 4,4 jam. Sekarang yang ditanya adalah waktu tiba nih. Kapan tiba nih? Nah, kita cari.
Sekarang jam 8 pengiriman pukul 8.00 WIB. Berarti jam 8 dikirim kan? Waktu tempuhnya berapa? 4,4 jam. 4,4 jam. Nah, 4,4 jam. Berarti 4 jam 4-nya berapa? Kita cari ya. Catatan sini. 1 jam berapa menit? 60 menit. Makanya di belakang ini kita buat menit. Berarti ini kan 0,4, jika 4 yang kita ganti berarti 0,4. 0,4 dikali 60 menit. Nah, berarti di belakang koma ini kan nolnya 1. Kalau nolnya 1 berarti angka 10, ya kan? Berarti 4/10 kita buat pecahan ya. Dikalikan 60. Lalu coret. 4 dikali 6? 4 kali 6? 24 dibagi 1 24 menit. Berarti sama dengan 08.00 berangkat jam 8 ditambah waktu tempuh 4 jam 24 menit. Berarti berapa? 8 ditambah 4 jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 jam 24 menit. Nah, jadi pada saat kamu ngirim paketnya dikirim jam 8, jarak waktu tempuhnya adalah antara Banyuwangi Surabaya. Waktu tempuhnya adalah 4,4 jam atau 4 jam 20 menit. Maka sampai di Surabaya sekitar pukul 12 jam 24 menit. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang dicatat. Lembar kerja pertama. Berarti ini soal latihan buat kalian. Soalnya ada 3, ditulis terus dikerjakan. Nanti kalau sudah maju ke depan kita koreksi bersama ya. Sudah. Sekarang maju ke depan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekarang. Ya, boleh. Boleh depan. Yang belum dikerjakan dulu. Ya, Bu, ya. Ya. Sudah semua, tak? Sudah. Mantap, Bu. Bisa ya? Iya. Pintar ini, Bu. Biasanya jangan besar-besar ya, dan cukup ya. Besar-besar nggak cukup nanti bisa. Ini benar ini ya. Yang nomor 2.
Nomor 2 betul. Yang nomor 3 betul semua nih ya. Berarti bisa semua ya? Bisa. Ada yang nggak bisa. Di nomor berapa yang nggak bisa? Nomor piro? Oh menang. Bisa ya? Bisa. Seperti biasanya, yang maju ke depan dan betul dapat nilai poin. Yang mau mengerjakan nomor 1, nama, Alma. Nomor 2, nomor 3, Anita. Sip. Berarti yang lainnya bisa semua ya. Karena waktunya sudah habis, maka materinya kita lanjutkan minggu depan. Dari sini kan paham tadi ya? Ya. Bahwa pelajaran matematika ini bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contoh nih, mencari pendapatan pakai matematika. Banyaknya harga tiket, matematika. Kapan tibanya paket itu bisa kita cari sendiri, bisa kita ketahui sendiri dengan cara matematika. Jadi materi matematika itu semuanya itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupanmu sehari-hari. Kalau kamu nggak bisa matematika, kan bingung, bisa dihapusi uang. Dengan kamu paham matematika, tanpa bertanya ke orang lain, kamu sudah tahu besok jam sekian pakai putih buat di rumahnya si A. Si A nggak ngerti matematika, bingung, ngerti ya. Dengan pelajaran matematika, insya Allah tidak ada orang yang bisa membohongi kalian. Paham?